Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Trail Brazil Talk di episode kelima dengan tema yang menarik dan isu-isu yang hangat untuk kita bahas. Dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Ada Ayahanda Abdul Muttalib SEMM, beliau wakil dekan 3 Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya lihat beliau ini rajin untuk menulis tulisan tentang ekonomi. Mungkin Ayahanda bisa memperkenalkan biografinya Ayahanda. Ya baik, nama saya Abdul Muttalib, dipercayakan sebagai wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dan jabatan ini kayaknya familiar sekali dengan saya karena menjadi wakil dekan 3 itu sudah beberapa kali saya pernah jabat dengan perguruan tinggi yang berbeda. Itu yang pertama pada Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan. Ketika saya masih berumur 24 tahun, itu sudah wakil dekan 3, kemudian wakil dekan 3 pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer yang sekarang dikenal dengan STIMIK Dipanegara dan berubah menjadi Universitas Dipanegara. Ya. Nah, terakhir ini sebagai wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi memang agak kontradiktif ya ketika dihubungkan profesi sebelumnya ya katakanlah sebagai profesional, lalu dikaitkan dengan jabatan sebagai wakil dekan 3 gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau mau ditarik garis linear atau benang merahnya, sesungguhnya ada juga kaitannya. Ketika misalnya mahasiswa suka mengamuk, di pelabuhan juga itu kan buruh sering mengamuk, itu ya. Itu yang saya lihat seperti itu. Tapi sesungguhnya ketika kita berbicara tentang ekonomi, kita berbicara tentang urusan rumah tangga, rumah tangga organisasi, rumah tangga negara. Kemudian intinya itu adalah perputaran ekonomi sesungguhnya. Karena biasanya orang mengamuk itu karena salah satu diantaranya adalah perutnya lapar, ya. Kemudian tidak memahami proses yang terjadi sehingga mereka tidak mengerti proses itu yang terjadi, sehingga itulah menimbulkan kontradiktif. Timbullah misalnya hal-hal yang saling berlawanan ya antara satu dengan yang lain. Dan ini sering sekali saya alami pengalaman ini ketika saya bekerja pada salah satu perusahaan shipping internasional di Jakarta, dan itu hampir saya geluti kurang lebih 30 tahun ya. Lalu sesungguhnya ketika pengalaman itu saya ambil, ternyata ada kaitannya ya dengan apa yang saya geluti sekarang sebagai dosen yang ditugaskan sebagai wakil dekan 3, yaitu menyangkut masalah perdagangan, ekonomi, transportasi, perpajakan, kemudian mobilisasi logistik dan seterusnya seperti itu. Dan selain itu organisasi profesi yang saya pernah geluti ketika saya menjadi pengurus pusat INSA Internasional Indonesian Shipping Association. Jadi organisasi ini mewadai perusahaan-perusahaan pelayaran shipping gitu ya. Jadi bukan hanya nasional tetapi itu adalah global. Itu adalah organisasi profesi ya. Nah, ketika kita berbicara wakil dekan 3 dan organisasi, sedikit ada kaitannya, tetapi ketika organisasi yang terkait dengan jabatan wakil dekan 3 tentu ini adalah organisasi kemahasiswaan gitu ya. Organisasi kemahasiswaan di Samudra Indonesia adalah organisasi profesi gitu ya. Nah, dua-dua adalah organisasi, tetapi kalau dilihat dari sisi diferensiasinya, organisasi kemahasiswaan itu adalah organisasi yang dinamis gitu ya. Kalau organisasi yang di profesi itu adalah organisasi yang bersifat strategis. Ya. Jadi organisasi yang bersifat strategis dalam arti organisasi seperti ini adalah mempunyai proses ya dalam rangka mencapai tujuan. Nah, itu adalah sejalan dengan teori-teori ekonomi. Oh, berarti bisa dibilang Ayahanda ini sudah lama bergelut di bidang ekonomi. Iya.
Kalau seperti itu. kalau kita melihat ekonomi dunia saat ini ayahanda, di mana negara superpower seperti Amerika dan Cina ini sekarang terjadi perang dagang. Nah, pasti ada sesuatu yang dampaknya untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia ini. Apalagi kalau kita melihat konflik geopolitik saat ini yang terjadi di Timur Tengah, yang terjadi juga konflik antara Rusia dengan Ukraina. Bagaimana sih tanggapan ayahanda terkait konflik seperti itu? Apa dampaknya terhadap negara berkembang seperti kita di Indonesia ini, ayahanda? Iya, jadi sesungguhnya ketika kita berbicara tentang ekonomi mikro dan makro dalam arti tanda kutip, kalau mikro adalah internal negara, kemudian makro adalah global, gitu ya. Nah, hal seperti ini memang kita pelajari ya, kita pelajari secara teoritik bahwa di dalam ekonomi itu hanya memang ekonomi makro dan ekonomi mikro, tetapi kita tidak masukkan ke dalam teori itu. Nah, sasarannya adalah bahwa kita ingin melihat ekonomi makro itu adalah sifatnya global. Kalau kita berbicara tentang ekonomi secara global, maka tidak lepas yang disebut dengan geopolitik, ya. Karena kalau ekonomi itu sudah mengglobal, maka kepentingan negara, kepentingan para petinggi pengelola suatu negara itu akan menjadi tinggi intensitasnya. Sehingga dengan demikian sesungguhnya, maka strategi dari suatu negara, terutama negara superpower, akan menjadi besar peranannya dalam mengatur ekonomi global seperti ini. Itulah sebabnya karena kekuatan para petinggi-petinggi satu negara, terutama negara superpower ini menjadi sangat penting, maka dia akan mempermainkan negara-negara yang lebih kecil seperti itu. Kita lihat yang terakhir ini adalah kalau kita mempelajari antara Amerika dan China, gitu ya, di mana sesungguhnya menurut saya ini analisis saya ya sebagai seorang pakar ekonomi, bahwa kita tidak melihat sesungguhnya kenapa Trump menaikkan tarif sampai 34% ke Indonesia. Sesungguhnya itu adalah sesuatu strategi yang ditutupi dari kekurangan perputaran keuangan Amerika Serikat, karena selama ini Amerika Serikat ini sudah kedodoran dengan keuangannya. Satu penyebabnya itu adalah karena memberikan bantuan pinjaman terhadap Israel. Israel digunakan untuk menciptakan senjata, sehingga untuk menutup kekurangan dana akibat pengeluaran senjata ini kepada Israel, maka dibuatlah seakan-akan ini terjadi perang dagang. Dan itu dibuktikan dengan itu menetapkan tarif dagang. Kemudian Cina kan juga sudah negara superpower. Mereka tidak tidak sebodoh yang kita mungkin perkirakan. Mereka juga balas dengan perang tarif terhadap Amerika dan negara-negara yang sekutu Amerika terhadap barang-barang mereka yang diimpor maupun yang diekspor. Sehingga ini balancing sekali. Itu yang pertama. Itu kaitannya dengan geopolitik. Kemudian yang kedua, sebelum itu dalam proses pertengahan beberapa tahun terakhir ini, perang di Eropa Timur, gitu ya, Rusia dan Ukraina. Itu juga sebenarnya diawali dengan konflik politik, gitu ya, karena Ukraina kan tidak mau tunduk kepada Rusia, sedangkan menurut Rusia, Ukraina ini adalah bagian daripada Rusia, gitu kan, dulu merupakan blok Eropa Timur. Nah, dia cenderung kepada Amerika, gitu ya, Ukraina. Akibatnya apa? Itu mungkin ada dua hal ya. Ukraina cenderung ke Amerika dengan harapan bahwa dia mendapat bantuan senjata atau dana di dalam menghadapi Rusia, gitu ya. Nah, ternyata juga Rusia kan punya cara tersendiri di dalam menghadapi war, perang urat saraf, ya, walaupun sebenarnya ini perang benaran juga sudah terjadi. Bahwa ketika atau sebelum mereka menyerang menyerang Ukraina, Rusia sudah membuat suatu strategi agar Amerika tidak bisa campur tangan dalam hal ini dengan senjata psikologis,
dianggap takut Amerika untuk memberikan bantuan termasuk negara-negara sekutu Amerika kepada Ukraina. Nah, inilah sebabnya menjadi gamang perang itu di Timur Tengah, itu ya. Nah, sesungguhnya terjadi perang itu akan mengganggu stabilitas ekonomi. Jadi pada dua sisi, ya, Amerika dengan China, termasuk kita pengikut-pengikut dari Amerika, pengikut dari China, termasuk negara-negara negara non-blok, gitu ya, itu akan terganggu perputaran seperti itu. Akibatnya sekarang perputaran ekonomi akan menjadi rendah, ya, menjadi rendah. Perputaran ekonomi menjadi rendah karena kenapa? Uang tidak bisa berputar, ya. Kenapa? Orang menjadi wait and see, menunggu kapan kita bisa membeli barang, kapan kita bisa menjual barang antar satu negara dengan negara yang lain, kan begitu. Nah, dampak ini akan mempengaruhi terhadap proses internal dalam negeri dalam melakukan proses, gitu ya. Nah, kalau ini terjadi, maka akan mengganggu sistem ekonomi, termasuk proses ekonomi dari suatu negara, termasuk kita di sini. Itulah sebabnya, ya, kalau Anda lihat, ya, bahwa kenapa pemerintahan Prabowo ini di awal tahun penetapan APBN tahun 2025 itu melakukan efisiensi, karena mereka sudah memperkirakan, ya, persoalan global dunia, ya, ini akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia, termasuk diantaranya adalah APBN itu sendiri. Nah, ini kan menjadi kacau sebenarnya. Nah, tentu kalau timbul pertanyaan kapan ini bisa pulih, tergantung dari para pembesar dunia ini bisa mengatur strategi mereka di dalam mereka berempati terhadap negara-negara tertentu atau negara secara keseluruhan, ya, di dalam melakukan pemulihan ekonomi mereka sendiri. Tapi ada kekhawatiran ini, Ayahanda, terkait ekonomi kita di Indonesia, apalagi kalau kita melihat rupiah saat ini hampir tembus 17.000 1 dolar, Ayahanda. Ini ditakutkan jangan sampai akan terjadi lagi yang namanya inflasi. Apalagi kalau kita kembali lagi kepada sejarah, pada tahun 1960 terjadi sebuah inflasi sebesar 600%, dan kita kembali lagi kepada sejarah 1997 sampai 1998 itu juga kan terjadi inflasi, dan juga baru-baru kita ini terjadi inflasi pada tahun awal masuknya Covid, itu kan terjadi juga inflasi. Nah, ini juga ditakutkan, Ayahanda, jangan sampai perang dagang yang memanas ini juga berdampak kepada Indonesia. Tapi kalau kita melihat pada saat ini di BPS itu proses inflasi itu tidak naik, dia cuma 1,03%. Tapi ini menunjukkan bahwa tidak ada pergeseran ekonomi yang ada terjadi di Indonesia, ada Ayahanda. Nah, bagaimana sih tanggapan Ayahanda terkait fenomena yang terjadi ini? Apakah ada kecenderungan untuk inflasi atau tidak, Ayahanda? Iya. Jadi sebenarnya kan begini, kita harus pahami yang disebut dengan inflasi. Tidak boleh kita melihat bahwa inflasi itu adalah suatu momok di dalam proses perputaran ekonomi. Sebenarnya inflasi itu adalah satu indikator untuk membuat dinamisasi perputaran ekonomi itu, gitu ya. Karena kalau tidak ada inflasi sebenarnya itu bisa dikatakan ekonomi kita akan menjadi drop. Ya, menjadi drop. Demikian juga misalnya deflasi, gitu ya, deflasi. Inflasi adalah banyaknya barang beredar, di sisi lain, ya, kemampuan daya beli, ya, itu yang menjadi turun, kan begitu. Sehingga itulah yang disebut dengan barang menjadi mahal. Tapi sesungguhnya adalah kemampuan mereka untuk membeli ini yang tidak ada. Kenapa seperti itu? Satu diantaranya adalah terjadinya PHK. Penciptaan lapangan kerja juga itu menjadi satu pemicu mengapa orang daya belinya menjadi menurun, kan begitu ya. Ini. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang ini, dampak dari perang global itu, kalau kita membuat turunan diferensiasi matematika itu, maka turunan kedua dan ketiga itu adalah masuk pada ekonomi kita, ya. Akibatnya banyak perusahaan-perusahaan tutup karena pasar mereka di sana itu kan tidak ada. Ya, kalau produksi kita menurun, pasti akan kita melakukan rasionalisasi tenaga kerja. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka ada terkait lagi turunan diferensialnya, kan diferensial dalam matematika, maka mungkin penyedia bahan baku untuk produksi juga akan menjadi mati. Alat transport juga akan menjadi mati. Penyesuaian harga, dan
kalau sudah seperti ini bisa berpengaruh bertemunya antara inflasi dengan deflasi. Bahaya nih kalau sudah begini. Nah, proses-proses seperti ini akan berpengaruh terhadap yang pertama hasil produksi, kemudian misalnya penjualannya itu untuk ekspor atau penjualan bersifat lokal. Nah, ketika kita misalnya menciptakan investasi untuk industri misalnya itu diambil dari bentuk utang itu ya, utang negara, maka ini yang menjadi persoalan. Karena ketika kita menghitung rentang antara saat kita melakukan peminjaman dan pada saat pembayaran pasti terjadi diferensiasi yang jauh. Ya, persennya. Nah, masalahnya adalah walaupun ini tidak pernah terjadi, tidak pernah juga ada ketika kita meminjam di awal tahun itu misalnya nilai rupiahnya menjadi rendah, misalnya katakanlah 16.000 rupiah, pada saat jatuh tempo atau rentang waktunya itu justru menjadi 14, itu tidak pernah terjadi, selalu di atas dari itu. Selisih antara pembayaran awal dan pembayaran akhir atau rentang waktu tertentu itulah yang menjadi masalah ketika kita melakukan pembayaran utang, dan ini berpengaruh terhadap kurs rupiah, kurs mata uang, kurs mata uang yang kita lihat sekarang ini kan sudah menuju ke angka 17.000 ya, sudah menuju ini bahaya sekali. Nah, banyak sekali dampak dari persoalan-persoalan kalau terjadi perbedaan kurs yang sangat tinggi, gitu ya, banyak sekali. Yang pertama adalah pasti akan menguras APBN kita. Kalau APBN kita misalnya terkuras, nah APBN kita sekarang kan kita hanya 3.000 3.000 triliun. Nah, sedangkan kemampuan kita untuk pengelolaan uang negara termasuk misalnya pembayaran utang itu harus 3.600. Berarti kita defisit 600 triliun. Nah, itu 600 triliun sekarang defisit kita. Inilah yang sangat berbahaya yang dikhawatirkan terhadap negara. Nah, sehingga dengan demikian kondisi seperti ini, atau katakanlah kalau kita menghitung variabel secara statistik, inilah adalah indikator-indikator yang sangat berpengaruh terhadap melejitnya nilai valuta asing atau tekanan mata uang asing terhadap mata uang kita. Itu yang menyebabkan adanya seperti itu. Nah, kondisi seperti ini memang mestinya para pengambil keputusan dari negara ini harusnya wisdom. Kita harus melihat negara ini mau diapakan. Kita harus selamatkan terhadap hal-hal yang berkaitan terhadap tekanan tekanan ekonomi, karena kalau tekanan ekonomi terus masuk pada negara kita, maka akan dampaknya terhadap perputaran ekonomi, lalu perputaran ekonomi semakin tidak bagus akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli dari masyarakat, karena pasti investasi akan kurang yang masuk. Investasi akan kurang yang masuk, itu artinya serapan tenaga kerja akan menjadi berkurang. Nah, itu ya. Nah, terakhir ini saya ditanya sama seorang wartawan di Jakarta. Dia bilang begini, Pak, ini kan di kuartal 1 tahun 2025 kelihatan ada peningkatan investasi. Investasi. Nah, tetapi serapan tenaga kerja itu belum belum terserap secara maksimal. Mestinya kalau itu meningkat, maka banyak tenaga kerja yang terserap seperti itu. Nah, ini persoalannya adalah fenomena seperti ini sebenarnya sudah lama. Cuman kita tidak meneliti kenapa, apa penyebab sampai banyak investasi tapi serapan tenaga kerja itu tidak. Karena investasi yang dimasukkan itu sudah berbeda dengan model investasi yang dilakukan sebelumnya. Dalam arti penggunaan teknologi yang semakin canggih akan mengurangi tenaga kerja. Ini masalahnya di situ. Ini yang kita tidak pernah pahami dari dulu sampai sekarang. Mestinya ini dipahami bahwa ketika membuat suatu keputusan investasi, mestinya dilihat seperti apa modelnya seperti itu. Ada tulisan saya sarankan ketika saya ditanya wartawan salah satu media nasional, apa sarannya terhadap itu? Saya bilang kondisi seperti ini kita harusnya menggunakan
menghidupkan yang disebut dengan UMKM. UMKM. Ya, UMKM itu adalah suatu usaha kegiatan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja. Yang kedua, kenapa? Karena UMKM itu tidak memerlukan skill tinggi, ya. Nah, kalau investasi high investment itu biasanya menyerap tenaga kerja tapi terbatas karena dia harus menyerap tenaga kerja yang high skill. High skill. Itulah sebabnya terbatas itu sekarang, ya. Nah, menurut saya selain dari menghidupkan UMKM juga adalah ekonomi yang dibangun oleh pemerintah dalam bentuk padat karya, menyerap banyak tenaga kerja. Ini yang harus diperhatikan. Kita jangan terpengaruh terhadap pengaruh ekonomi yang berkembang dan kita terlena dengan keadaan ekonomi dunia. Kita harus mampu memodel ekonomi kita sesuai dengan budaya dan persoalan-persoalan ekonomi secara lokal, gitu. Apalagi kalau kita lihat Ayahanda kan baru-baru ini ada PHK yang besar-besaran untuk Ayahanda, pasti ini juga akan berdampak terhadap perputaran ekonomi yang terusnya di kalangan menengah. Apalagi kalau kita melihat sejak berdirinya Indonesia ini Ayahanda, selama bertahun-tahun pertumbuhan PDB di Indonesia itu lebih banyak didorong daripada oleh konsumsi daripada produksi industri. Jadi ketika terjadi PHK yang besar-besaran, maka pertumbuhan PDB ini juga akan menurun. Nah, otomatis perputaran ekonomi yang ada di kalangan menengah ini ini bisa terputus. Nah, bagaimana sih solusi Ayahanda terkait pertumbuhan PDB ini Ayahanda? Iya. Jadi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang pertumbuhan PDB itu, kita tidak lepas daripada pertumbuhan keterkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi dunia, gitu ya. Kemudian persoalan-persoalan konsumsi. Sesungguhnya begini, kalau kita juga sebenarnya banyak mengkonsumsi itu daripada investasi, sebenarnya tidak apa-apa, bagus juga. Karena ketika sebenarnya kita berpikir atau berbuat untuk melakukan konsumsi, sebenarnya itu kan sebenarnya investasi. Ya, kita sebenarnya investasi. Jadi itu tarik menarik. Cuman persoalannya adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur ini, kan begitu. Jangan sampai dia melakukan konsumsi tetapi bahannya itu adalah bahan impor. Itu dia. Persoalan lebih mahal kalau impor dia hendak. Kalau terjadi impor, persoalannya akan berpengaruh terhadap devisa kita, kan begitu. Nah, justru kalau konsumsi yang dilakukan dalam arti tanda kutip konsumsi untuk kepentingan industri lalu menghasilkan barang untuk diekspor, itu bagus. Ya, itu bagus saya kira. Pada akhirnya ketika melakukan konsumsi ini akan menciptakan lapangan kerja, kan seperti itu. Nah, PDB ini kan berkaitan dengan anggaran pendapatan negara, kan begitu. Nah, ini dijalankan dengan bagus, sesungguhnya akan berpengaruh memicu yang namanya pendapatan negara PDB itu. Nah, itu. Nah, kalau ini mungkin meningkat, tentu akan bersinergi antara konsumsi dan PDB itu sendiri. Nah, itu. Jadi, sebagai seorang yang lama sudah bergelut di bidang ekonomi nih Anda, apa sih yang memang harus dilakukan pemerintah untuk melihat menanggulangi ekonomi yang saat ini yang bisa dikatakan sangat terpuruk Anda? Iya, yang pertama menurut saya mungkin ekstrim kalau saya bisa bilang, kebijakan dan pengelolaan ekonomi ini jangan melibatkan dulu para politikus. Ya, karena kadang-kadang politikus ini pengamatan saya beberapa puluh tahun terakhir ini, kadang-kadang kebijakan politik dari partai politik itu yang berpengaruh terhadap rusaknya proses ekonomi. Ya, itu ya. Karena misalnya kita sudah menetapkan APBN itu ya dalam di awal tahun, tiba-tiba sasarannya seperti ini, sudah jelas seperti ini, industri bertumbuh sekian persen kalau ini dijalankan. Tapi dalam proses perjalanannya tiba-tiba ada partai politik, ada orang politik yang punya kepentingan di awal bahwa ini untuk kepentingan negara, ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan kelompok mereka. Ini yang mengganggu proses ekonomi sekarang, ya kan? Itu yang mengganggu karena mereka misalnya impor beras, impor beras untuk stabilitas produksi dalam negeri, konsumsi dalam negeri. Tapi sebenarnya siapa yang dagang di situ adalah orang-orang politik. Orang politik. Iya, itu yang seperti itu merusak sebenarnya. Ini yang sebenarnya dia sadari.
Cuman pemerintah tidak mampu berkutik ketika dia membuat suatu aturan itu karena dia tahu secara politik saya dinilai dari orang politik persoalan ini yang kita hadapi di Indonesia sekarang. Berarti ayahanda persoalan ekonomi yang harus diatur dengan kebijakan ekonomi. Persoalan politik ya dibahas dengan aturan politik. Politik adalah atau kebijakan politik itu harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan ekonomi. Jangan digaruk-garuk ya, diacak-acak oleh orang partai politik ke dalamnya. Kacau ini negara ini seperti ini. Dan pengalaman saya menunjukkan kalau ekonomi satu negara kacau, pasti persoalan hukum juga akan menjadi kacau. Ya, terutama kita di Indonesia ini. Nah, buktinya memang betul hakim menghadili orang bermasalah dalam ekonomi, hakimnya juga hancur. Karena disuap, kan begitu. Nah, ini yang mestinya dipahami dan ini harus kita pahami secara keseluruhan untuk menimbulkan kesadaran secara kolektif. Kalau itu yang mau dilakukan, Indonesia akan bisa bagus. Tetapi kalau kita hanya berpikir secara sektoral, secara parsial, maka negara ini akan tidak bisa menjadi maju. Berarti memang ini perbaikan ekonomi yang harus dipusatkan untuk ekonomi. Tidak boleh dicampurkan untuk yang lain di ayahanda. Iya, seperti itu. Jangan campur-campur. Karena yang mengganggu ini sebenarnya partai politik. Itu makanya saya tidak pernah masuk partai politik. Ayahanda. Iya. Oke, ayahanda. Terakhir, kalau kita melihat apalagi terkhususnya di Sulawesi Selatan ini ayahanda, potensi ekonomi yang paling baik ini seperti apa ya Anda? Terusnya di kita di Sulawesi Selatan ini ya Anda? Ya, di Sulawesi Selatan ini kan bagian dari daerah pertanian dan agribisnis. Ya, tetapi di Sulawesi Selatan ini boleh dikata bukan hanya itu, ada potensi tambang, tambang. Ada potensi laut dan juga cukup besar itu dalam menopang masalah-masalah ekonomi di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini memiliki sejarah tersendiri, ya. Ketika persoalan ekonomi di tahun 98, ya, ketika resesi terjadi pada saat itu, hanya Sulawesi Selatan boleh dikata yang resistensi terhadap persoalan itu, gitu ya. Karena saya sendiri terlibat ya pada peristiwa itu, walaupun saya sebagai seorang karyawan, tetapi saya mengikuti proses itu, ya. Sehingga pada saat misalnya 98 itu kejatuhan Pak Harto, itu hanya orang-orang Sulawesi Selatan ini yang membeli mobil-mobil baru pada saat itu, ya, membeli mobil baru. Orang-orang di luar Jawa itu kasihan dia jual mobilnya, itu ya. Itu. Jadi kenapa seperti itu? Ternyata diselidiki yang membuat ekonomi Sulawesi Selatan pada saat itu adalah karena sektor pertanian. Ya. Terutama pada waktu itu adalah kakao dan kelapa sawit. Itu yang membuat ekonomi selatan menjadi resistensi terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang ada di daerah lain. Nah, ini makin berkembang karena diolah. Di Sulawesi Selatan ini selain dari persoalan pertanian, masalah pertanian dan kelautan, ada potensi tambang. Tetapi potensi tambang ini yang ada sekarang ini hampir di mana-mana, bukan hanya di Sulawesi Selatan sebenarnya, termasuk di Sulawesi Tengah, di Maluku dan seterusnya. Nah, ini kan sumber dayanya di Indonesia, tetapi investasi eksplorasinya itu berasal dari luar China. Persoalan output eksplorasi atau mining nikel ini itu terbentur pada harga jual sekarang. Harga jual nikel sekarang kan turun. Akibatnya apa? Banyak tenaga kerja yang dikurangi, ya, terutama perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan seluruh Indonesia itu banyak berkurang. Ya, salah satu di antaranya itu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka banyak tenaga kerja yang menganggur. Karena kenapa? Harga jual nikel itu keluar dan itu menjadi turun. Sebenarnya menurut saya ini adalah pertolongan Allah menurut saya terhadap Indonesia. Kenapa? Kita sebenarnya diakali dari awal dari China masalah itu. Karena hasil eksplorasi tambang yang ada di Indonesia itu tidak boleh dijual ke negara lain kecuali China. Itulah sebabnya ketika itu disetujui dan memperbodoh para pakar Indonesia, tidak dibaca baik-baik, atau mungkin dia mengerti seperti itu, tapi
mereka pura-pura tidak tahu karena ada keuntungan secara pribadi yang dia peroleh atas kontrak yang dibuat antara Cina dan Indonesia ketika melakukan investasi. Akibatnya seperti ini, ya, akibatnya seperti ini. Dan rupanya ini tidak dijadikan sebagai bahan pelajaran terhadap kontrak, ya, pertambangan yang ada di Freeport pada saat di zaman Orde Baru. Kita dibodohi sama pemerintah Amerika. Itu yang dipersoalkan muncul 5%, ya, 10%. Apa betul seperti itu juga misalnya di Freeport, ya, kontraknya seperti itu ketika penetapan saham. Nah, ini juga yang terjadi lagi di Morowali, bahkan di daerah-daerah lain, tambang yang misalnya di Maluku, di Nusa Tenggara dan seterusnya. Kontrak-kontrak itu memang boleh dikata seragam. Ya, kita tidak diberi kebebasan. Indonesia bisa mengatur, bisa misalnya melakukan istilahnya dia tawar-menawar, ya, posisi tawar terhadap kontrak, ya, tambang itu. Buktinya hasil produksi hanya satu pasar, Cina. Kalau seandainya kita memiliki alternatif pasarnya misalnya di tempat lain, maka bisa jadi harga ini menjadi naik. Kalau itu bisa menjadi naik, maka tentu harga jual atau revenue yang diperoleh dari investasi itu akan menjadi naik. Nah, kalau itu menjadi naik, maka pasti produksi menaik, maka paling tidak terjadi PHK atau bahkan bisa jadi tambahan tenaga kerja. Itu persoalan dihadapi. Itu dari sisi tambang. Kemudian kelautan di Sulawesi Selatan ini, potensi laut kita ini kan cukup luas. Ya, Sulawesi Selatan, khusus Sulawesi Selatan, apalagi kalau kita kaitkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, ya, Sulawesi Tengah sampai Sulawesi Utara di sana Gorontalo. Ini potensi ikan, bukan hanya sebenarnya ikan. Kalau di perairan dalam pasti potensi ikan, tapi perairan posisi itu kan banyak misalnya rumput laut, ya, beberapa misalnya keramba dan seterusnya. Potensi ikan yang bukan ikan yang diambil dari laut dalam itu akan bisa misalnya ikan Napoleon, kemudian udang lobster dan sebagainya, itu daerah pesisir. Itu harga pasarnya kan cukup tinggi di sana. Ini yang belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah, ya, yang ada di daerah seperti itu kan mestinya. Kenapa seperti itu? Ini para gubernur yang membawahi daerah itu juga tidak memiliki visi tentang itu, ataupun ada visi mereka tetapi tidak ada kalkulasi ekonomi, baik lokal maupun nasional terhadap, ya, kepentingan investasi kalau itu dilakukan, lalu apa impactnya terhadap masyarakat. Tapi ayahanda, ada sih kecenderungan yang terjadi ketika kita mengelola industri yang ada di Indonesia ini, ayahanda. Artinya kita memang memiliki banyak perusahaan-perusahaan, tapi nyatanya ini kita selalu menjual bahan mentah. Kita tidak pernah menjual yang namanya bahan jadi. Jadi otomatis ketika kita menjual bahan mentah, tapi nyatanya nanti kita sendiri lagi yang beli itu barang, ayahanda. Nah, itu juga salah satu yang terjadi di Indonesia. Bagaimana sih tanggapan ayahanda terhadap hal-hal seperti itu, ayahanda? Iya, ini sebenarnya persoalan klasik, persoalan lama seperti ini. Ini yang kita tidak disadari oleh setiap rezim yang ada, bahwa salah satu kelemahan secara teknis ekonomi kita itu di situ. Nah, artinya kita supply cuma bahan mentah. Iya, mestinya seperti itu. Tetapi ada hal juga memang perlu diperhatikan. Kesiapan perangkat teknologi kita untuk melakukan pengelolaan itu juga belum ada, gitu ya. Misalnya kan begini, ketika saya masih kerja di Samudra Indonesia di Jakarta waktu itu, sudah ada kebijakan, ya. Pemerintah Indonesia melarang ekspor kayu gelondongan, harus diolah, ya. Misalnya ada saung timber, ya, untuk melakukan, ya. Jadi olah kayu lapis baru diekspor, bukan kayu gelondongan. Nah, waktu itu memang belum ada teknologi di Indonesia yang mampu memediasi untuk pengelolaan kayu itu menjadi dari kayu gelondongan menjadi kayu saung timber untuk diekspor. Itu juga terjadi sekarang, bukan lagi sekarang kayu, karena kayu hutan kita ini kan sudah banyak yang gundul. Ya. Sekarang pada komoditi yang lain, misalnya seperti kakao, ya, kakao atau coklat. Coklat itu mestinya kan sudah harus diproses di dalam negeri.
dari petani, kemudian masuk di pabrik langsung kelola, ya, pengalengan, lalu dijual memenuhi kebutuhan lokal, lalu selebihnya untuk ekspor. Kan begitu. Ya. Nah, itu yang harusnya dipikir seperti itu. Tapi ini kan kalau kakao kan sudah ada teknologinya untuk itu. Demikian juga misalnya kelapa sawit. Ya, kelapa sawit kan ini sudah bisa dikata menjadi salah satu primadona ekonomi komoditi Indonesia. Nah, cuman memang ada lagi persoalan kebijakan di situ yang bisa dimainkan oleh para pedagang atau industri. Misalnya ketika teknologi ya yang bagus memproduksi barang yang berkualitas bagus itu dimainkan. Kalau permintaan luar negeri misalnya yang lebih banyak dan harganya menjanjikan, itu dulu dilayani ya dibandingkan untuk kepentingan dalam negeri. Mestinya kan ini harus dikomparasi. Berjalan keuntungan dengan misalnya melakukan pelayanan ekspor ya karena persoalan keuntungannya lebih tinggi, tetapi jangan lupa ya kebutuhan dalam negeri juga harus terpenuhi. Ya, itu ya. Nah, itu kan di dalam teori-teori keselamatan dan kesejahteraan tentang produksi itu kan ada seperti itu. Ya. Kita mau mencari keuntungan tetapi jangan lupa persoalan-persoalan sosial juga harus terpenuhi. Itu dipelajari itu dan itu harus dipraktekkan. Itulah yang disebut dengan CSR ya. CSR kan begitu ya. Nah. Oke, mungkin bisa berikan closing statement Ayahanda terkait ekonomi yang ada di Indonesia ini, Ayahanda. Ya, yang pertama adalah seperti tadi saya jelaskan, mundurlah para politikus yang mengambil keuntungan di dalam persoalan ekonomi Indonesia sekarang yang morat-marit, gitu ya. Kemudian di dalam rangka memperbaiki secara bertahap ekonomi kita, maka jangan terlalu berpikir dulu terhadap investasi yang besar, terutama investasi yang high teknologi, karena itu adalah kurang menyerap tenaga kerja, gitu ya. Nah, seperti yang sekarang ini kan sudah tinggi investasi, tetapi serapan tenaga kerja masih rendah. Pas ini akan berpengaruh terhadap penurunan daya beli atau belum meningkat daya beli itu. Kemudian yang kedua, buatlah industri seperti UMKM, ya, usaha-usaha mikro lain yang banyak menyerap tenaga kerja dan tidak banyak memerlukan skill yang tinggi, sehingga banyak tenaga kerja kita sekarang yang menganggur itu bisa terserap, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kurangi persoalan-persoalan birokrasi perizinan bagi para pengusaha-pengusaha mikro ke bawah untuk membuka lapangan usaha atau lapangan pekerjaan seperti itu. Karena salah satu kendala dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ekonomi dunia, terutama investor itu adalah persoalan birokrasi. Ya, yang terlalu berbelit bahkan menekan para pengusaha. Itu yang jadi persoalan. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bisa dipahami, walaupun saya dari Makassar, tetapi mungkin saya juga bisa berpikir seperti orang-orang nasional. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Wakil Dekan 3 Universitas Muhammadiyah Makassar ini bisa didengar oleh para petinggi-petinggi yang ada di birokrasi. Jadi mungkin sekian podcast kita pada kesempatan hari ini. Billahi bisabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.